Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa kembali belajar mengenai pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya, kemarin kita sudah mempelajari bagaimana caranya membuat percabangan di Java seperti itu. Percabangan dibuat ketika kalian harus memutuskan beberapa kriteria gitu, satu ataupun lebih kriteria. Nah, jadi kalau misal kalian punya permasalahan dengan beberapa ketentuan, berarti yang harus kalian adalah menggunakan percabangan seperti itu. Yang kita gunakan percabangan di Java ini adalah menggunakan if, ya. Bisa juga sebenarnya kalian menggunakan case gitu. Nah, kalau kapan sih kita menggunakan if, kapan kita menggunakan case? Nah, sebenarnya kalau misal kriteria yang kalian buat itu nilainya pasti, misal jika A misal jika A itu sama dengan 1 atau jika B itu sama dengan 1 gitu, jadi nilainya pasti, itu bisa kalian gunakan case seperti itu. Tapi kalau misal pernyataannya menggunakan lebih dari atau misal kurang dari dan lain sebagainya, Ibu sarankan lebih baik menggunakan if seperti itu. Nah, yang kemarin kita buat adalah aplikasi belanja di mana ada beberapa ketentuan yang harus kalian buat. Ketentuannya itu pertama, ketentuan pertama itu ketentuannya itu adalah apabila total belanja lebih dari 100.000, maka nanti kita kasih diskon 10% seperti itu kan ya. Nah, kalau 10% itu artinya 10/100 atau 10/100 itu sama dengan 0,1 seperti itu ya. Kemudian ketentuan yang pertama ini ya. Ketentuan yang kedua, nah, total belanja lebih dari 50.000, nah, nanti diskonnya itu 5% atau 5/100. 5/100 itu artinya 0,05 seperti itu. Nah, kalau misal kurang dari 50, nah ini ya, berarti yang ketentuan ketiga ini belanjanya ini kurang dari 50.000, maka nanti tidak ada diskon seperti itu. Diskon seperti ini. Nah, di sini ada kata-kata lebih dari ya, ada tanda relasi, operator relasi lebih dari 100.000. Kalau bentuknya seperti ini, artinya kalau misal kalian memasukkan 100.000, itu dia akan tetap dihitungnya lebih dari 50. Kenapa? Karena di sini tandanya adalah lebih dari 100. Artinya 100 itu tidak
termasuk ke dalam pernyataan yang ini atau ketentuan yang ini gitu. Nah, dia nanti akan dieksekusi di sini nantinya. Apakah nanti 100 ini lebih dari 50? Nah, nanti kalau iya berarti diskonnya diambil yang 5%. Nah, yang kita buat itu kemarin seperti ini. Jadi ada 3 ketentuan seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya untuk ketentuan ini. Nah, nanti bagaimana membuat aplikasinya? Oke, kemarin kita sudah coba latihan. Kalian ada yang macam-macam, ada yang ditulisnya manual, ya kan, dihitungnya sendiri gitu, bukan sama komputer. Ada yang ditulis di komentarnya, ada yang ditulis di stringnya seperti itu. Oke. Nah, bagaimana cara membuat aplikasinya? Oke, kemarin kita sudah buat ya. Nah, yang ini. Ibu akan jelaskan satu persatu dari mulai line 1 sampai 28 ini. Oke, Ibu jelaskan dari line pertama ya. Di sana ada import, kemudian Java, util scanner. Nah, itu maksudnya kita akan memasukkan library dari Java untuk pembacaan keyboard yang nantinya kalian masukkan. Oke, kemudian di line 2, di sana ada import Java text number format. Nah, sebenarnya itu tidak perlu, itu hanya untuk menambahkan format currency saja gitu, untuk nanti kita convert dari teks integer biasa ke dalam format rupiah seperti itu. Kemudian di line 3 di sana ada import Java util local ya. Oke, itu maksudnya kita akan mengambil lokasi kita yang lokal dari komputernya. Misal kita berada di Indonesia, nah kita akan men-set lokal komputer kita ke Indonesia misal seperti itu. Atau kalian kalau mau ke US atau UK itu bisa diganti saja, nanti new lokalnya bisa kalian ganti. Oke, untuk Indonesia di sana lokalnya kita gunakan ID seperti itu. Berarti kalau untuk Amerika bisa kalian gunakan US seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sana ada public class hadiah. Oke. Di sini ada kesalahan ya. Ibu kasih nama coba, sebenarnya jangan seperti ini. Kalau misal kelasnya di sini hadiah, itu artinya kalian bikin filenya harus namanya hadiah.java seperti itu. Kalau seperti ini nanti akan ada error. Oke, kemudian nah di sini ada metode utama ya, dengan cirinya dia pakai public static void main gitu. Oke, terus di line 7, nah di sini kita buat variabel namanya belanja. Nah, isinya itu 0. Kenapa 0? Ya, kayak pom bensin di Pertamina ya. Kita mulai dari 0. Oke. Jadi, maksudnya belanja kita itu akan kita set di 0 dulu gitu. Tapi nanti akan berubah ketika ada masukan dari kalian gitu. Oke, kemudian nah di line 8 di line 7 dia tipe datanya integer. Jadi tidak ada pecahan atau desimal gitu kalau untuk belanja. Kemudian di line 8 ada tipe datanya double ya. Oke. Nah, kenapa double? Karena diskon yang kita gunakan adalah
5% atau 5/100. Itu artinya dia ada pecahan atau desimal ya, seperti itu. Nah, makanya kita kasih double gitu. Jadi tipe data kalau yang ada desimalnya atau pecahannya kita bisa gunakan double. Oke, kemudian diskon di set juga sama dengan 0, nanti potongan juga sama dengan 0. Nah, total juga kita buat 0. Jadi nilai 0 di sana itu sifatnya sementara atau temporary ya. Oke, kemudian nah, di bawah kita buat objek namanya scan. Scan ini diambil dari kelas scanner. Nah, si kelas scanner ini dari mana? Si kelas scanner ini ada dari library yang ini gitu. Jadi kita cuman panggil saja nanti kelas ini. Nah, dibuatlah kita objek di sini namanya scan. Nah, jadi kalau membuat objek cirinya kita kasih tanda new, kemudian nama kelasnya. Nah, yang ini parameter dari kelas scannernya. Kita isi dengan sistem input di sini. Oke, kemudian di line 10. Nah, di sini apapun yang kalian masukkan ya, ini itu akan dimasukkan ke dalam variabel belanja gitu. Jadi scan next integer ini ya, apapun yang kalian inputkan ini akan masuk ke dalam scan next integer, kemudian nanti kita masukkan hasilnya, nilainya ke variabel belanja di sana. Jadi scan ini sifatnya dia pakai tipe datanya integer seperti itu. Oke, kemudian di line 11. Di line 11 di sana ada sistem outprint line. Ini hanya menampilkan saja apa yang kalian inputkan sebelumnya. Jadi misal di sini kita kasih keterangan total belanja. Nah, ini ada tanda plus, itu artinya kita gabung ya string yang ini dengan hasil dari variabel yang kita masukkan tadi ini, belanja. Nah, jadi nanti digabung hasilnya. Jadi total belanja kalau misal kita masukkan 100.000, berarti nanti total belanjanya itu adalah 100.000. Oke. Nah, kemudian tadi kan kita bikin 3 ketentuan ya. Nah, jika di sini ketentuan pertama belanjanya lebih dari 100.000, maka nanti diskonnya 10%. Kalau lebih dari 50, berarti nanti diskonnya dia 5%, seperti itu. Kemudian kalau kurang dari 50, berarti nanti tidak ada diskon. Oke. Nah, di sini kita buat ketentuan yang pertama atau kondisi yang pertama di sini. Jika belanja lebih dari 100.000. Nah, maka ditulisnya seperti ini. If belanja lebih dari 100.000, nah, maka apa yang kita lakukan? Nanti di sini kita kasih keterangan saja di sini. Ya, ini hanya keterangan saja. Nanti selamat, misal Anda mendapatkan diskon 10%. Kemudian, nah, variabel diskon ini kita isi dengan jumlah dari diskonnya. Nah, kalau di sini 10%, itu artinya diskon kita isi dengan 0,1. Kenapa diskon kita isi di sini? Nah, supaya nanti dia akan otomatis berubah sesuai dengan kriteria yang kita buat gitu. Oke. Kemudian, nah, ada ketentuan yang kedua di sini. Sini kalau misal total belanjanya lebih dari 50.000. Oke. Nah, makanya di sini kita tambahkan lagi di sini else. Else itu selain ya, atau misal jika lagi di sini ya. Selain kondisi yang pertama, nanti ada kondisi yang kedua. Jadi else if belanja lebih dari 50.000, nah, maka kita nanti bikin lagi di sini keterangan
diskonnya itu adalah 5%. Atau di sini nanti variabel diskonnya kita isi dengan 0,05. Karena 5 dibagi 100 itu 0,05. Nah, karena di sini ada 3 ketentuan, berarti otomatis yang kondisi yang ketiga ini kita masukkan saja ke dalam else gitu, tanpa ada if lagi. Nah, karena kita akan buat kondisi yang terakhir itu menjadi solusi akhir seperti itu, ya. Oke, nah jadi di sini hanya else saja nanti. Jadi tidak ditulis else if lagi belanja kurang seperti itu, ya. Oke. Nah, jadi nanti else kemudian kita kasih keterangan saja di sini. Seperti itu. Maaf, Anda belum mendapatkan diskon. Nah, diskon di sini tidak kita isi karena tidak ada diskon seperti itu. Oke. Kemudian di line 21 di sini kita akan cari nilai potongan dari belanja dikalikan diskon. Logikanya kan kayak gitu ya. Kalau kita mendapatkan diskon, itu artinya kita harus cari dulu kan berapa diskon yang kita peroleh dari total belanja kita kan, seperti itu. Misal ada tadi kita ambil 100.000 misal ya. Nah, berarti kalau 100.000 kita coba masukkan ke kondisi yang ini. Kalau belanjanya 100.000 lebih dari 100.000, maka yang dipilih adalah yang ini. Gitu. Kira-kira belanjanya 100.000 lebih dari 100.000 atau tidak? Oke, jadi 100.000 itu tidak lebih dari 100.000. Ya, jadi belanja itu tidak lebih dari 100.000 itu tidak lebih dari 100.000. Kecuali kalau kalian tambahkan di sini tanda sama dengan, artinya 100.000 itu termasuk ke dalam ketentuan atau kondisi yang ini. Tapi karena ini tidak menggunakan sama dengan, artinya 100.000 bukan lebih dari 100.000. Nah, berarti ini salah ya. Pernyataan yang ini salah. Terus berarti kita masuk ke kondisi yang kedua yang ini. Nah, jika 100.000 lebih dari 50.000, benar atau salah? Benar ya. Nah, berarti nanti diskon ini kita akan masukkan sebesar 0,05. Berarti kalau 5% dari 100.000, nah ini ya, berarti nanti 100.000 dikali 5% itu akan kita masukkan ke dalam variabel potongan. Coba kalau kalian bikin, dihitung manual, itu kan akan banyak kemungkinan. Nah, jadi biar otomatis kita bikin persamaan di sini atau perhitungan di sini ya. Nah, makanya di sini kita buat rumus potongan itu adalah belanja dikali diskon seperti itu. Oke, nah setelah potongan kita sudah dapat nilainya, baru kita cari berapa yang harus kita bayar gitu. Nah, kita masukkan ke dalam variabel total di sini. Nah, berarti nanti belanja kita, jumlah belanja kita, itu kita kurangi dengan potongan dari hasil kali diskon ini. Seperti itu. Jadi kalau misal 100.000 kita kali dengan 5% itu sekitar berapa ya? 100.000. Oke, dikali 5 sekitar 5.000 ya. Nah, kurang lebih ya, kayak gitu ya. Oke, coba hitung sendiri ya. Oke, kemudian nah di sini
ada lokal Indonesia yang tadi Bu bilang ya. Nah, kemudian kita buat format untuk currency-nya seperti ini. Ya, ini bisa kalian cari di internet bagaimana membuat number format di Java ya. Oke, kemudian nanti kita kasih outputnya nanti di sini. Total yang harus dibayarkan adalah default format yang dari sini, kemudian format ya, metodenya format. Nah, total ini dari yang ini ya. Nah, jadi hasilnya nanti seperti itu. Kemudian, di sini hanya keterangan saja untuk sudah berbelanja di sini. Oke. Oke, maaf. Oke, kalau kalian kan latihannya menggunakan Android ya. Nah, kalau di komputer atau kalian menggunakan PC itu cara eksekusi dari file Java-nya adalah seperti ini ya. Kita menggunakan konsol, di sini pakai CMD. Nah, kita masuk misal ke folder latihan Java-nya. Kalau yang punya ibu dia ada di directory D. Nah, kemudian kita masuk CD sekolah latihan Java. Nah, cara untuk mengcompile dari Java ke kelasnya itu kita pakai kata Java di sini. Nah, Java kemudian nama filenya hadiah.java. Nah, kita tunggu. Oke, nah di sini ada error ya. Oke, nah kalau ada error seperti ini ya, kalian jangan panik gitu. Kalian bisa coba, kalau ada internet bisa sambil searching, silakan. Kalau misal tidak paham bisa pakai Google Translate ya kan, seperti itu. Oke, maaf lowbat ya. Mana casannya ya? Oke. Sebentar. Oke. Nah, kalau error seperti ini, kita lihat di sini. hadiah.java 5. Nah, artinya di line 5 ini ada kesalahan. Nah, di sini. Line 5 ini ada kesalahan. Oke, katanya di sini kelas hadiah is public ya. Should be declared in a file name hadiah.java. Jadi harusnya dideklarasikan ini file namanya hadiah.java. Sedangkan yang ibu buat, H-nya di sini dia huruf kecil seperti itu. Nah, ini yang disebut dengan case sensitive. Jadi huruf besar huruf kecilnya itu sangat pengaruh. Oke. Berarti solusinya bagaimana? Nah, kita ubah namanya ini ya. Hadiah.java ini kita ubah hurufnya dengan H besar nama filenya. Atau kalau misal kalian tidak mau ganti, berarti di sini H-nya jadi kecil saja seperti itu. Nah, jadi samakan saja dengan nama filenya. Kita coba di sini ya. Oke, kita coba rename saja ya. Oke, hadiah ini ya. Kita coba rename. Gak ada ya. Oke. Sini aja. Kita coba rename, ganti saja ya. Oke. Nah, hanya besar seperti itu. Oke. Ini kita buka lagi biar tidak misunderstanding. Oke, nah ini kita sudah ganti, kita coba compile lagi.
Nah, kalau seperti ini artinya sudah benar. Nah, kalau di Japa yang kalian buat kan hadiah.japa. Nah, setelah dikompil hadiah.japa ini dengan kata Zafak ini, nah dia akan berubah menjadi hadiah.class. Nah, jadi hadiah.class ini yang nantinya itu dibaca nanti, di konsolnya seperti itu. Jadi nanti outputnya itu adalah dari hadiah.class ini. Nah, bagaimana cara manggilnya? Tinggal seperti ini, Japa gitu ya. Kemudian Japa hadiah. Oke, maaf, mana ya? Sebentar. Oke, biar kelihatan ada pergerakan ya. Di sini kita tambahkan saja. Oke, di sini ya. Misal kita tambahkan sistem out print line masukkan total belanja misalnya, masukkan masukkan total saja ya, total belanja. Nah, seperti ini. Oke, kita coba lagi ya. Maaf, harus compile dulu ya. Oke, compile dulu. Nah, karena tadi ada perubahan. Oh iya, belum di save. Kita save dulu. Nah, kita compile lagi. Oke, terus kita baca. Nah, jadi ada seperti masukkan total belanja, misal 100.000. Nah, jangan dikasih titik, nanti dia sifatnya jadi huruf, jadi string. Jadi kita biarkan gitu aja ya. Oke, kita coba. Nah, total belanjaannya 100.000. Oke, selamat. Nanti Anda mendapatkan diskon 5%. Jadi total yang harus dibayarkan adalah 95.000 gitu. Oke, kalau misal kita tambahkan, kita kasih 120 ya. Nah, berarti nanti total belanjaannya 120.000 kali 10%, nanti yang harus dibayar adalah 108. Oke, kalau misal 40.000, berarti tidak dapat diskon. Nah, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa paham ya. Oke, kita lanjut lagi nanti untuk materi selanjutnya. Oke, persiapkan diri. Oke, selamat belajar dan tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.